Oke, jadi begini Ai. Kan kita mau nanya tentang arah ya, tentang arah. Nah, di sini kita bisa belajar dari nomor 10 halaman 128 yang esai kemarin ya. Jadi di sini kita diketahui itu ada apa ya? Reaksi kesetimbangan yaitu ada 2NaHCO3 padatan sama dengan Na2CO3 ditambah CO2 ditambah H2O. Nah, kalau kita berbicara tentang arah, kayaknya kalau menurut saya itu dia mau padatan, mau liquid, mau gas itu kayaknya nggak masalah. Jadi nggak ada permasalahannya mau dia di tekanan atau di konsentrasi. Nah, jadi di sini kita mulai dari poin A. Poin A itu dia adalah konsentrasi itu dicampurkan ke padatan ke 2Na, 2NaHCO3. Seperti yang ada di buku. Nih yang di buku sini. Nih yang di buku sini nih, ya kan? Ke dalam campuran ditambahkan padatan NaHCO3. Nah, kalau itu menurut saya sama aja kayak konsentrasi. Jadi kita nambahin konsentrasi di sini nih, ya kan? Kita nambahin konsentrasi di sini. Gimana caranya dia tetap seimbang walaupun kita tambah di sini? Jadi arahnya harus kemana? Nah, kalau konsentrasi itu dia mirip sama kaidah jungkat-jungkit, jungkat-jungkit kayak gini, ya kan? Ini awalnya seimbang, dia seimbang. Nah, kita ngasih di sini tekanan. Gimana caranya dia tetap seimbang? Maka tekanannya diarahkan ke sini, dibagi kedua. Jadi arahnya ke kanan. Maka untuk poin A ini, ke dalam campuran ditambahkan padatan NaHCO3 atau konsentrasinya ditambahkan, maka arahnya ke kanan. Ke kanan. Oke. Karena kan yang ditambah sebelah sini. Biar dia tetap seimbang, jungkat-jungkitnya makanya arahin ke sini. Ngerti kan? Oke. Kalau kalian ngerti bisa ditanyain ya. Lalu di poin B. Di poin B itu adalah tekanan ditingkatkan. Di soalnya ya. Ini ada di soalnya. Poin B itu poin A, B, C, D itu ada di soal. Jadi bisa dilihat di halaman 128. Ini adalah tekanan ditingkatkan. Ditingkatkan. Nah, perlu kita ketahui di sini tuh ada namanya koefisien. Koefisien apa tuh? Ini ada yang depan. Ini ada nih. Di sini ada. Kalau nggak ada tulisannya itu namanya 1. Kayak kita penjabaran aljabar aja kan. Kalau misalkan 2x ditulisnya berarti ada 2 kali x kan. Kalau misalkan 1x kan nggak mungkin ditulis 1x, maka ditulis x doang. Makanya gambarannya seperti itu, sama aja kayak aljabar. Jadi Na2CO3 ini dia punya satu koefisien, yang ini punya satu koefisien, yang ini punya satu koefisien. Jadi total di sebelah kiri ada 3 koefisien, di sebelah kanan ada 2 koefisien. Oke. Nah, tekanan ditingkatkan. Bisa kita lihat dari rumus ini yang udah gue kirim ya, berupa gambar. Di sini apabila tekanan ditingkatkan, maka koefisien itu bergerak ke arah arahnya itu ke arah koefisien kecil. Jadi tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Kalau tekanan naik, volume turun. Kita gambarannya yang paling gampang dari volume dulu. Ingat-ingatnya volume aja. Volume kalau ditingkatkan, dia ke arah koefisien besar. Kalau ditingkatkan ke arah koefisien besar. Tapi kalau diturunkan ke arah yang kecil. Kebalikan dengan tekanan. Kalau tekanan ditingkatkan ke arah koefisien kecil, kalau tekanan dikurangi ke koefisien yang besar. Begini. Ini tekanan ditingkatkan. Berarti kalau tekanan ditingkatkan, sesuai ini, tekanan ditingkatkan, maka ke arah koefisien yang kecil. Di sini yang lebih kecil kan 2, ya kan? 2 sama 3 paling kecil 2. Maka untuk tekanan ini, arahnya dia ke kiri. Dia ke koefisien kecil. Jadi kita lihat koefisiennya dulu buat nentuin tekanan sama volume. Oke? Oke. Lanjut ke poin C. Yaitu soalnya adalah volume campuran diperbesar atau diperbanyak ya, perbesar. Nah, kalau volume diperbesar seperti yang tadi di rumus, volume diperbesar maka ke arah koefisien besar. Volume diperkecil maka ke koefisien yang kecil. Gampangnya seperti itu. Jadi hafalin volume terutama. Jadi volume diperbesar seperti di volume campuran diperbesar seperti di soal, maka ke arah koefisien besar. Maka koefisien yang paling besar adalah 3 kan, bukan 2, maka ke arah kanan. Jadi ke arah koefisien yang besar. Lanjut ke D.
Yang D ini adalah suhu sistem ditingkatkan. Suhu sistem ditingkatkan. Jadi pertama kita lihat dulu nih dari delta H-nya. Delta H-nya itu positif atau negatif. Oke. Positif atau negatif. Kalau positif, kalau delta H positif, nih positif. Ini positif ya, positif. Dia masuknya endo atau dingin. Sedangkan kalau delta H-nya panas atau delta H-nya negatif, maka itu termasuknya exo atau panas. Nah, di sini kan kita diketahui bahwa di sini delta H-nya itu adalah positif kan? Seperti yang di soal adalah positif 136. Maka dia termasuk endo atau dingin, ya kan? Endo atau dingin. Nah, kalau untuk menentukan endo, kita suhu sistem ditingkatkan. Nah, di sini nih, apabila suhu sistem ditingkatkan, maka koefisien bergerak ke arah endo. Sebaliknya, kalau dikurangi maka ke exo. Kita bisa lihat di sini. Jadi kan di sini dia positif. Maka dari sini, dari 2Na ke H2O, dia termasuk endo, dingin. Maka apabila suhunya ditingkatkan, dia ke arahnya endo. Endo ke arah kanan, maka jawabannya adalah ke kanan. Gitu. Berbeda apabila kita suhu sistemnya dikurangi. Kalau dikurangi itu kan ke arah exo, maka ke kiri. Kalau suhunya dikurangi, suhu kurang, maka ke arah kiri atau exo. Jadi berlawanan, endo sama exo itu berlawanan. Oke? Sekian.